Masih bingung belajar materi SSW peternakan secara mandiri? Tenang, di video ini kita akan bahas materi SSW peternakan part 12 dengan penjelasan yang mudah dipahami dan cocok untuk pemula. Selamat datang di channel Kumakun, tempat belajar SSW, bahasa Jepang, dan persiapan kerja ke Jepang. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan pembahasan materi berikutnya. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke pembahasan SSW peternakan part 12. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang cara mengumpulkan telur yang dibuahi dan proses penetasannya. Mari kita simak penjelasannya dengan santai. Pertama, mari bicara tentang pengumpulan telur yang dibuahi. Telur ini tentu didapat dari perkawinan antara ayam jantan dan betina. Jika kita memelihara ayam secara umbaran atau dilepas bebas, perkawinan terjadi secara alami. Caranya cukup dengan memelihara satu kelompok yang berisi 10-15 ekor betina bersama satu ekor jantan. Nanti, sekitar hari ketiga setelah kawin, telur yang dibuahi akan mulai keluar. Menariknya, satu kali pembuahan bisa menghasilkan telur yang subur selama sekitar 10 hari. Namun, jika pemeliharaannya di kandang, biasanya dilakukan inseminasi buatan. Selanjutnya adalah pemilihan telur. Kita harus memilih telur yang bagus, bentuknya normal, dan beratnya antara 54-65 gram. Setelah dipilih, lakukan desinfeksi. Saat menyimpan, pastikan bagian tumpul telur menghadap ke atas. Simpan di ruangan dengan suhu 15-20 derajat Celcius dan kelembapan 40-70%. Ingat ya, periode penyimpanan terbaik adalah 1 minggu. Jika lebih lama, persentase telur yang menetas akan menurun. Sekarang kita masuk ke proses penetasan. Agar embrio di dalam telur bisa berkembang, kita perlu memberikan suhu tetap 37,8 derajat Celcius dan kelembapan 60%. Awalnya, blastodis akan membesar, lalu terbentuk saraf dan pembuluh darah. Kemudian tumbuh tulang, otak, alat pernapasan, dan jantung. Pada hari ke-21, cangkang telur akan pecah oleh ujung paruh anak ayam, dan ia akan mendorong cangkang dengan kepala dan kakinya sampai akhirnya menetas. Untuk fasilitasnya, kita menggunakan inkubator karena penetasan dilakukan secara artifisial. Ada dua jenis inkubator, yaitu tipe datar yang biasanya kecil dan dipakai untuk praktik, serta tipe 3 dimensi yang besar dan bisa menampung puluhan ribu butir telur. Sebelum inkubator digunakan, ada pekerjaan persiapan. Inkubator harus dibersihkan, dicuci, didesinfeksi, dan dicek alat pengatur suhu serta kelembapannya. Telur yang sudah dibuahi juga didesinfeksi menggunakan sabun atau desinfektan fenolik. Saat pengelolaan selama penetasan, jejerkan telur di atas dudukan atau nampan dengan ujung tumpul ke atas. Beri tanda pada telur agar kita tahu varietas dan jenisnya. Selama masa ini, pastikan ada ventilasi udara untuk memberi udara segar. Yang sangat penting, agar embrio tidak menempel pada membran cangkang, telur harus diputar 10-20 kali sehari. Pemutaran ini dilakukan sejak telur dimasukkan hingga hari ke-18. Terakhir, ada pemeriksaan telur. Pekerjaan ini bertujuan memisahkan telur yang tidak terbuahi atau yang berhenti perkembangannya. Pemeriksaan ini kebanyakan dilakukan pada hari ke-7 setelah telur dimasukkan. Caranya dilakukan di ruangan gelap dengan menerawangi ujung tumpul telur menggunakan alat penguji telur listrik, sehingga kita bisa melihat kondisi bagian dalam telur dengan jelas. Selanjutnya, mari kita bahas tentang pemisahan jenis kelamin atau sexing dan pengiriman anak ayam yang baru menetas.
Anak ayam yang baru keluar dari cangkang dipindahkan ke ruangan khusus. Di sini dilakukan pemisahan antara jantan dan betina. Ada beberapa caranya, misalnya dengan melihat bentuk kloaka atau duburnya, tapi yang paling sering dipakai sekarang adalah metode bulu sayap. Caranya dengan melihat perbedaan warna dan kecepatan tumbuh bulu sayap utama. Setelah dipilah, anak ayam betina yang terpilih akan disuntik vaksin dan dikirim ke peternakan. Kadang-kadang, sebelum dikirim, paruhnya juga dipotong sedikit atau disebut debeak. Sekarang kita masuk ke bab baru, yaitu pertumbuhan anak ayam petelur. Memelihara anak ayam tujuannya adalah supaya mereka tumbuh menjadi ayam petelur yang produktif nanti. Masa pemeliharaan ini dibagi jadi 3 tahap. Pertama adalah fase anak ayam kecil dari 0 sampai 4 minggu. Kedua, fase anak ayam sedang dari 4 sampai 10 minggu. Dan ketiga, fase anak ayam besar dari 10 sampai 20 minggu hingga mulai bertelur. Kuncinya adalah menjaga lingkungan yang optimal dan rutin melakukan vaksinasi agar mereka tidak sakit. Lalu, bagaimana cara memeliharanya? Ada 3 metode yang umum. Pertama, metode kotak atau box, ini fasilitas dasar dengan penghangat di dalam kotak kayu, cocok untuk 50-100 ekor. Kedua, metode baterai, ini menggunakan kandang bertingkat dari kawat atau mesh. Cocok untuk jumlah banyak dan hemat tempat, tapi agak sulit meratakan suhunya saat cuaca dingin. Ketiga, metode umbaran atau di lantai. Ayam dipelihara di lantai ruangan dengan bantuan penghangat seperti payung brooder atau pipa air panas di bawah lantai. Metode ini cocok untuk jumlah ayam yang sangat banyak, suhunya merata, dan mudah dibersihkan, meski butuh biaya lebih. Terakhir, mari kita lihat pengelolaan saat fase anak ayam kecil atau saat baru diterima. Anak ayam butuh waktu perjalanan dari tempat penetasan ke peternakan. Begitu tiba, segera beri mereka air minum dan biarkan istirahat sebentar di ruangan yang agak gelap supaya tenaganya pulih. Sebelum dimasukkan, alat pemeliharaannya harus sudah dihangatkan dulu suhunya sekitar 32-35 derajat Celcius, dengan kelembapan 65%. Perhatikan kondisinya, jika ada yang lemah sebaiknya dipisahkan. Anak ayam dimasukkan ke dalam lingkaran pagar pembatas atau chick guard setinggi 30 cm agar mereka tetap hangat dan tidak berkeliaran. Lanjutannya, mari kita lihat gambar berikut. Gambar ini menunjukkan perbedaan fisik antara anak ayam yang kuat dan anak ayam yang lemah. Anak ayam yang kuat terlihat tegap dan aktif, sedangkan yang lemah tampak lesu. Seleksi ini penting agar kita hanya memelihara anak ayam yang sehat. Selanjutnya, kita bahas tentang pemberian umpan atau makan. Waktu terbaik memberikan pakan adalah sekitar 25-60 jam setelah menetas, saat kuning telur dalam tubuh sudah habis dicerna. Tapi banyak juga yang langsung memberi makan di tempat penetasan. Cara pemberiannya, pakan dicampur air dulu lalu ditaruh di kertas atau piring dangkal yang disebut chick plate di lantai yang hangat. 3 hari pertama, beri makan 5-6 kali sehari, lalu kurangi jadi 4 kali sehari. Atur wadah makan dan minum secara bergantian biar anak ayam makan dengan santai. Seminggu pertama, berikan penerangan cahaya agar mereka tahu di mana tempat makan dan minumnya. Ada prosedur lain yang disebut debeak atau potong paruh. Ini dilakukan untuk mencegah kebiasaan buruk seperti mematuk ekor atau memakan bulu temannya. Biasanya dilakukan saat umur 1-2 minggu menggunakan alat khusus, memotong setengah bagian paruh atas dan bawah. Mengenai kepadatan kandang, ini penting diperhatikan. Untuk kandang baterai terbuka,
cukup 33-44 ekor per meter persegi sampai umur 6 minggu. Kalau metode lantai atau umbaran, lebih longgar, yaitu 18-20 ekor per meter persegi. Kalau kandangnya windowless atau tertutup rapat dengan lingkungan terkontrol, kepadatannya bisa lebih tinggi lagi. Masuk ke pengelolaan fase anak ayam sedang. Pada umur sekitar 4 minggu, anak ayam dipindahkan ke kandang baterai. Masa perpindahan ini bikin stres, jadi harus hati-hati. Sebaiknya larutkan antibiotik dan vitamin ke dalam air minum selama 2-3 hari untuk mencegah penyakit dan mengurangi stres. Biarkan mereka bergerak dan hirup udara segar agar badannya kuat. Kita bicara soal pertumbuhan, anak ayam tumbuh sangat cepat di awal. Umur seminggu beratnya naik 65 gram, 2 minggu naik 120 gram, dan 3 minggu naik 190 gram. Setelah umur 10 minggu, pertumbuhannya melambat karena mulai masuk masa dewasa. Karena itu, penimbangan bobot itu wajib dilakukan. Tujuannya untuk memastikan berat badan sesuai standar varietas ayam. Yang paling penting bukan cuma ukuran besar atau kecil, tapi keseragaman atau keragamannya harus kecil. Artinya, berat badan seluruh ayam dalam satu kelompok harus relatif sama, tidak ada yang terlalu kurus atau terlalu gemuk sendirian. Sekarang kita masuk ke pengelolaan fase anak ayam besar. Tujuan utamanya adalah membentuk tubuh yang siap bertelur lama dan mulai bertelur di umur yang pas. Kalau pakai kandang baterai, pindahkan anak ayam ke section yang sesuai dengan ukuran tubuhnya biar seragam. Kapasitasnya sama seperti fase sebelumnya, yang penting semua ayam bisa makan dengan nyaman. Pakannya diganti low, dari pakan anak ayam sedang ke pakan anak ayam besar. Karena makan lebih banyak, kotorannya juga makin banyak. Kalau dibiarkan, bakal muncul gas beracun kayak amonia. Jadi, bersihkan kotoran sesering mungkin. Anak ayam ini bakal mulai bertelur sekitar hari ke-130, jadi pastikan pindahin mereka ke kandang ayam dewasa sebelum waktu itu tiba. Soal kepadatan kandang, untuk kandang baterai terbuka, isinya 22-25 ekor per meter persegi sampai umur 18 minggu. Kalau metode umbaran atau lantai, lebih longgar, cuma 7-8 ekor per meter persegi. Nah, kalau kandangnya windowless atau tertutup, kepadatannya bisa lebih tinggi lagi karena lingkungannya lebih terkontrol. Selanjutnya ada pengelolaan pencahayaan. Ini penting buat ngatur kapan ayam matang secara seksual. Prinsipnya, kalau siang hari dipendekin, matangnya jadi lambat. Kalau siang hari dipanjangin, matangnya jadi cepat. Di kandang terbuka, kita harus atur cahaya matahari biar tidak terlalu cepat matang. Di kandang windowless, kita bisa atur lampu sepenuhnya. Cukup 5-10 lux cahayanya. Nanti setelah dewasa, durasi lampunya jangan dikurangi ya. Terakhir, soal timbang berat badan dan batasan pakan. Ini penting banget biar produksi telurnya bagus nanti. Timbang berat ayam tiap minggu, terus tentukan berapa banyak pakan buat minggu depan. Kalau pertumbuhannya terlalu bagus dan melebihi standar, kita harus batasi jumlah makannya atau disebut pembatasan pakan. Sekarang kita masuk ke bab 6, yaitu bertelurnya ayam petelur dan pengelolaan fase ayam dewasa. Pertama, mari bicara soal mulai bertelur. Ayam petelur biasanya mulai bertelur sekitar umur 18 minggu atau 130 hari. Jumlah telur terbanyak akan dihasilkan selama 2-4 bulan setelahnya, lalu perlahan berkurang. Cepat atau lambatnya ayam mulai bertelur ini dipengaruhi oleh genetik, lama pencahayaan atau jam hari panjang,
dan nutrisi yang diberikan. Selanjutnya, kita lihat bentuk telur dan proses ovulasi. Di dalam ovarium ayam, ada kantung telur atau folikel yang tumbuh dari ukuran 1–35 mm. Saat ukurannya paling besar, membrannya pecah dan sel telur atau kuning telur akan berovulasi. Kuning telur ini masuk ke tuba falopi. Di sini, putih telur terbentuk sebagai bagian terbesar. Kemudian, membran cangkang dibentuk di bagian isthmus, dan cangkang kerasnya dibentuk di rahim. Akhirnya, telur keluar melalui kloaka. Seluruh proses dari ovulasi sampai telur keluar memakan waktu sekitar 25–26 jam. Lalu ada yang namanya periodisitas bertelur. Ayam tidak bertelur setiap hari tanpa henti. Mereka akan bertelur beberapa hari berturut-turut, lalu istirahat 1 atau beberapa hari, kemudian bertelur lagi. Rangkaian telur yang berturut-turut ini disebut clutch. Terakhir, perubahan musim juga berpengaruh. Ayam akan lebih banyak bertelur di musim yang hari-harinya panjang, seperti musim semi. Produksinya akan berkurang di musim gugur saat hari memendek. Suhu yang paling nyaman dan optimal untuk bertelur adalah antara 12–25 derajat Celcius. Sekarang kita masuk pengelolaan fase ayam dewasa. Mari kita bahas satu persatu dengan santai. Pertama adalah pemberian pakan dan suplai air. Pakan untuk ayam dewasa biasanya diberikan 2 kali sehari, pagi dan sore. Tapi kalau pakai alat pengumpan otomatis, bisa diberikan lebih sering supaya ayam tidak pilih-pilih makanan dan volume makannya stabil. Di awal masa bertelur, ayam butuh pakan berprotein tinggi. Nanti seiring bertambahnya umur, misalnya di minggu ke-40–60, atau setelah 60 minggu, kadar proteinnya disesuaikan lagi dengan jumlah telur yang dihasilkan. Jangan lupa soal air minum, ayam harus selalu punya air segar. Di musim panas, pastikan air tidak habis atau kepanasan. Di musim dingin, pastikan air tidak membeku. Kedua, pengumpulan telur. Ayam biasanya selesai bertelur pada pagi hari. Kalau peternakannya pakai alat pengumpul otomatis, telur akan diambil beberapa kali sehari lalu dikirim. Kalau manual, gunakan nampan atau wadah telur khusus, dan kumpulkan sesering mungkin dalam 1 hari supaya telurnya tetap segar. Ketiga, pembuangan kotoran dan pembersihan. Kandang harus dibersihkan secara berkala. Terutama dari musim semi sampai musim gugur saat banyak lalat, kotoran harus sering dibuang dan ditangani segera. Debu atau sampah di dinding, plafon, dan peralatan juga harus dibersihkan supaya tidak jadi sarang parasit dari luar. Keempat, pengelolaan lingkungan. Suhu tubuh ayam dewasa yang sehat itu sekitar 41 derajat Celcius. Bagaimana reaksi mereka terhadap cuaca? Jika cuaca panas atau musim panas, ayam akan bernapas lewat mulut atau megap-megap, dan membuka sayapnya supaya panas tubuh keluar. Mereka akan minum lebih banyak dan kotorannya jadi encer. Kalau suhu lewat 30 derajat, produksi telur bisa turun. Telurnya jadi lebih kecil dan cangkangnya tipis karena ayam jadi malas makan. Sebaliknya, jika cuaca dingin atau musim dingin, ayam akan membulu atau berdiri bulunya dan berkumpul bersama untuk menjaga hangat. Di musim dingin, ayam akan makan lebih banyak untuk energi, tapi sayangnya produksi telurnya justru berkurang. Selanjutnya kita bahas tentang pengelolaan pencahayaan atau penerangan. Kandang ayam perlu diberi cahaya yang cukup, yang merupakan gabungan dari jam siang alami dan lampu buatan. Tujuannya untuk mengontrol kematangan seksual dan mempercepat produksi telur. Untuk kandang terbuka, di awal masa produksi, total pencahayaan diatur seragam selama 14–15 jam.
Saat produksi mulai turun, durasi lampu ditambah perlahan, misalnya 30 menit setiap 2 minggu, sampai mencapai 17 jam, lebih dari itu, produksi telur tidak akan bertambah lagi. Untuk kandang windowless atau tertutup, caranya sedikit berbeda. 2 minggu setelah mulai makan, lampu dinyalakan 24 jam penuh. Umur 2 minggu, dikurangi jadi 19 jam. Lalu setiap 2 minggu, durasinya dikurangi 30 menit secara bertahap. Sampai umur 18 minggu, durasinya jadi 14,5 jam. Setelah masuk fase dewasa, pengaturannya disamakan dengan kandang terbuka. Topik berikutnya adalah ganti bulu paksa. Biasanya setelah 1 tahun bertelur, produksi telur berkurang dan cangkangnya menipis. Secara alami, ayam akan istirahat bertelur 2-4 bulan di musim gugur sampai musim dingin untuk mengganti bulunya. Tapi kita bisa melakukan ini secara buatan atau dipaksa. Tujuannya supaya kualitas cangkang telur membaik dan masa panen bisa diperpanjang. Caranya, sekitar umur 60 minggu, ayam dipuasakan atau tidak diberi makan selama 10-14 hari di musim panas, atau 7-10 hari di musim dingin. Bersamaan dengan itu, lampu dimatikan. Setelah masa puasa selesai, pakan diberikan kembali secara bertahap semakin banyak selama beberapa hari. Terakhir adalah penyeleksian atau culing ayam yang buruk. Ayam yang produksi telurnya turun drastis atau sakit-sakitan sebaiknya disingkirkan. Memelihara ayam seperti ini tidak akan menguntungkan secara manajemen. Jadi, temukan ayam-ayam yang performanya buruk ini dalam pengelolaan harian, lalu seleksi dan pisahkan dari kandang. Baik teman-teman, itulah pembahasan SSW peternakan part 12 kali ini. Semoga materi yang dibahas bisa membantu kalian belajar lebih mudah dan semakin siap menghadapi tes maupun kerja di Jepang. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa bantu support channel Kuma-kun dengan cara like, komen, share, dan tentunya subscribe channel Kuma-kun. Tulis juga di kolom komentar materi apa yang ingin dibahas selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Semangat belajar dan semoga sukses menuju Jepang.